Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natsa Putri dengan NIM 235633044. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan hasil pembuatan laporan praktikum pertemuan 12, di mana pada pertemuan 12 ini kita mempelajari tentang database. Nah, tugasnya kali ini juga tentang database, di mana saya membuat menu baru di fragment more. Jadi kita membuat menu di mana di situ adalah untuk CRUD user, di mana pada tabel user ini memiliki kolom berupa nama, email, dan password. Nah, lalu ada pengecekan juga pas login, ketika apakah email dan passwordnya betul, maka dia bisa login. Jika tidak, maka dia tidak bisa login. Nah, langsung saja kita lihat untuk fragmentnya. Yang pertama itu kita saya menambahkan package dengan nama more. Jadi saya mengisi fragment more sebelumnya yang kosong itu menjadi fragment user. Nah, di sini kita bisa lihat di fragment user. Nah, di fragment user ini nanti akan berisi sebuah data, di mana data itu berupa data yang kita tambahkan untuk tabel user ini. Jadi kita lihat codingannya. Yang pertama gitu tentunya kita inisialisasi dan deklarasi dulu. Sini ada adapter, database yang kita menggunakan app database, dan user. Nah, di sini kita menggunakan function onCreateView. Seperti biasa kita menggunakan binding. Lalu kita juga set toolbar sebagai action barangnya dengan title-nya user management. Lalu kita juga memanggil data berupa database dan untuk database dan adapternya. Lalu ini adalah binding, ini adalah untuk ke layoutnya. Lalu kita lihat ini adalah ketika kita klik F-web ada di usernya atau icon ada di bawah itu, maka kita langsung akan diarahkan ke user from activity. Lalu di sini ada fetch user, di mana di sini fungsinya itu akan mengambil data, lalu dia itu akan memperbarui data dan memberitahu bahwa data itu telah diperbarui atau diganti dengan baru. Lalu di sini ada function onResume, di mana ketika kita menambahkan data, ketika fragment aktif, maka data itu langsung di-refresh. Jadi kita tidak perlu pindah menekan activity lain, lalu kita ke activity tersebut, datanya baru ada, tapi dengan kita menambahkan data itu langsung muncul di fragment tersebut. Nah, ini function delete user, di mana nanti kita menambahkan untuk delete usernya. Lanjut kita lihat user adapter. Nah, di user adapter ini adalah adapter yang digunakan untuk recycle view, di mana recycle view ini akan menampilkan data daftar pengguna. Jadi kita gini, lalu kita di sini ada inner class. Jadi inner itu adalah untuk mengakses outer gitu. Lalu di sini kita tentunya menyimpan binding yang ada di item user, berarti item user XML kita. Lalu ini juga invasi layout di item list. Dan selanjutnya ini ada on bind view holder, di mana nanti akan menampilkan data user berupa nama dan email ke dalam text view-nya. Lalu jika kita selanjutnya adalah item edit. Jadi kita klik itemnya itu, maka kita langsung akan diarahkan ke user from activity-nya. Nah, di mana user activity itu mengirim data berupa user ID, icon hapus, di mana pada icon hapus ini kita bisa lihat ketika kita klik icon hapus itu, maka akan muncul dialog berupa apakah kamu yakin ingin menghapus user ini. Ketika kita tekan ya, maka aksinya itu akan menghapus user tersebut. Lalu jika tidak, maka tidak ada aksi apapun. Nah, yang terakhir itu adalah from get item code. Lalu kita lihat untuk user for activity-nya nih. Seperti biasa kita deklarasi dan inisiasi dulu untuk binding dan database-nya kita gunakan app database. Nah, user ID int min1. Min1 ini nilai default, di mana ini untuk mode tambah. Lalu kita lihat juga masih sama, kita menggunakan binding.
Lalu selanjutnya kita lihat ini untuk kita custom toolbar, di mana custom toolbar itu kita memiliki icon back, di mana kita menggunakan IC back 24 ini ya, kita menggunakan icon ini dan dengan title-nya from user. Lalu kita juga menerima data dari database dan user ID-nya yaitu user underscore ID. Lalu jika valid, jika user tidak sama dengan 1, maka data itu akan diupdate. Jadi kita bisa untuk update. Lalu di sini adalah button save, di mana button save ini dia akan menyimpan nama, email, dan password. Lalu ada kondisi jika user ID-nya tidak sama dengan 1, maka itu otomatis akan mengupdate user. Lalu jika kondisinya tidak selain dari itu, maka dia akan menambahkan user. Jadi jika kondisinya nih user ID sama dengan min 1, maka dia akan menambahkan user. Lalu ketika itu dia langsung menyimpan finish. Lalu jika tidak, maka akan muncul tools berupa isi semua kolom. Nah, yang terakhir ini adalah aksi untuk icon back yang di toolbar tadi, di mana ketika icon itu diklik, maka kita akan kembali ke activity sebelumnya. Oke, untuk fragment usernya udah. Kita lihat juga untuk tampilannya. Layout untuk yang pertama itu fragment user. Nah, di sini fragment user, di mana nanti di sini akan muncul data-data hasil kita menyimpan di user form activity tadi. Sudah ada button juga, dan ini adalah item listnya. Kita lihat ya untuk codingannya. Kita menggunakan fetch add user. Baik, selanjutnya kita lihat untuk user form activity-nya. Nah, di sini nanti pengguna akan mengisi untuk data usernya berupa nama lengkap, email, dan passwordnya. Sebentar kita lihat codingannya. Ini saya menggunakan layout agar rapi. Nah, untuk item user ini ya item usernya. Nah, jadi yang akan muncul di fragment user itu akan seperti ini, ada nama user, email, dan button hapusnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita lihat untuk login activity nih. Nah, karena di login activity ini kita akan mengecek database-nya, jadi kita bisa, sebelumnya juga pada pertemuan sebelumnya itu ada button with camera, jadi kita masih ada database-nya nih untuk ini. Lalu ini kita mulai untuk inisiasi DAO menggunakan app, lalu lokasi saat pemisahan link, tombol login biasa, di mana itu akan menerima data berupa email dan password. Nah, ini pengecekannya. Jika email kosong, maka akan muncul terus email dan password harus diisi. Jadi cek login. Lalu ada login with kamera. Sini untuk meminta jika kita klik tombol login itu, dia akan meminta izin dulu apakah boleh menggunakan kamera atau tidak. Jika iya, dia akan mengambil gambar. Lalu ini juga izin kamera. Lalu ada untuk meminta izin mengambil gambar atau meminta izin seperti kamera. Lalu ini adalah meminta izin untuk lokasi. Kita lihat. Nah, ini adalah untuk cek login. Dia akan mengambil dari user DAO sebuah login, email, dan password. Jika tidak ada, maka jika berhasil, maka kita akan langsung diarahkan ke login jika berhasil, maka kita akan diarahkan ke main activity. Nah, jika gagal, akan memunculkan dialog berupa login gagal. Jika gagal, akan memunculkan dialog. Lalu yang terakhir ini adalah function untuk memberikan dialog ini, show login file dialog. Jadi dia akan menemukan ini, di mana login gagal, username atau password username dan password salah. Oke, kita lihat untuk file XML-nya.
file XML login activity. Nah, di sini kita tambahkan nama, email, password, lalu ada 2 login sama login with kamera. Nah, di sini jika kita sudah login maka tampilan wajah kita akan muncul di sini, lalu di sini lokasi dan di sini login. Oke, dan jangan lupa untuk menambahkan di grades-nya. Kita menambahkan ini. Lalu juga kita menambahkan ini. DevTalk ASP, lalu di broadcast-nya. Baik, selanjutnya saya juga membuat file data di mana data ini berisi DAO dan entity. Nah, di DAO itu kita ada unsur DAO. Nah, di sini berisikan query-query-nya, ada query select, from user, select from user well, ada insert, update, dan delete-nya. Nah, di sini dia mengambil data ya. Di sini mulai unsur entity. Lalu juga tidak di entity-nya ada user entity. Nah, user entity ini adalah data class yang menyimpan tabel user di mana terdapat kolom nama, email, dan passwordnya. Lalu ini adalah database kita, room database. Nah, pada room database ini berisikan entities, di mana user entities itu berupa kelasnya, versinya 1, exposure-nya false. Nah, di sini kita lihat room database-nya. Langsung saja kita coba running app-nya. Oke, kita sudah running. Jadi setelah splash screen kita akan ke welcome screen activity. Swipe, lalu tekan next. Nah, kita akan login. Kita coba login. Nah, sebelum itu saya sudah membuat database-nya berupa namanya itu. Kita coba dulu untuk masuk ya. Sasa, ini email, sasa@gmail.com. Dan passwordnya itu sasa. Kita coba login dulu tanpa menggunakan kamera karena kita membuat database baru. Oke, kita bisa login. Kita langsung ke fragment more. Nah, ini sudah ada data saya, jadi kita tambahkan data baru di sini. Oke, kita langsung bisa melengkapnya sasa @gmail. Lalu passwordnya sasa123. Kita simpan. Oke, maka dia akan langsung merefresh dan menyimpan data kita di fragment user tersebut. Misalnya kita menggunakan database yang sudah dibuat tadi. Oke, sudah masuk. Nah, kita coba running. Next. Coba sasa. Oke, kita tekan oke. Kembali, coba login. Ya, kita bisa masuk. Jadi dia tuh juga mengecekkan database, dimana berarti database itu betul-betul. Nah, kita juga bisa lihat ini datanya. Kita coba tambahin data lagi, oke. Namanya Sasa, emailnya passwordnya Sasa. Oke, kita simpan. Maka dia akan langsung muncul database di sini. Oke, kita coba hapus. Maka akan muncul ya. Tinggal kita edit. Jadi Sasa pakai H. Simpan. Oke, jadi untuk delete dan edit itu berfungsi ya, dan juga ininya merefresh dengan cepat. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Berbahaya salah, memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.